Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustaira, NIM 24602026. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pasar Bebas. Yang pertama, apa sih itu pasar bebas? Jadi, pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah yang bersifat langsung atau dominan. Jadi kita akan masuk pengertian dan konsep pasar bebas. Yang pertama yaitu definisi pasar bebas secara ekonomi. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran, tanpa campur tangan pemerintah yang bersifat langsung atau dominan. Dalam sistem ini, setiap individu atau pelaku usaha memiliki kebebasan untuk memproduksi, menjual, membeli, atau menggunakan barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kepentingan masing-masing. Pasar bebas mendorong persaingan yang sehat antar pelaku ekonomi serta memungkinkan terciptanya efisien dalam produksi dan distribusi. Sistem ini menekankan pentingnya inisiatif individu, kebebasan kepemilikan, dan pilihan konsumen sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu dasar filosofi dan ideologis atau liberalisme ekonomi. Pasar bebas berakar dari filsafat liberalisme ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-18. Tokoh utama dalam pemilikan ini adalah Adam Smith, seorang ekonomi asal Skotlandia yang memperkenalkan konsep invisible hand dalam bukunya yang terkenal The Wall of Nations. Smith berpendapat bahwa jika individu dibiarkan mengejar kepentingan pribadinya dalam pasar yang kompetitif, maka tanpa sadar ia akan mengkontribusi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Liberalisme ekonomi percaya bahwa campuran tangan pemerintah dalam ekonomi akan menghambat efisiensi, insentif inovasi, dan membatasi kebebasan individu. Oleh karena itu, sistem pasar bebas dianggap sebagai bentuk ekonomi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, hak milik pribadi, dan tanggung jawab individu. Namun, ada beberapa sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Perkembangan pasar bebas tidak terlepas dari revolusi industri di Eropa Barat pada abad ke-18 dan ke-19, di mana teknologi dan produksi massa mulai berkembang pesat. Negara-negara seperti Inggris mulai mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas, mendorong perdagangan bebas, penghapusan tarif dan pergulasi ekonomi pada abad ke-20. Pasar bebas mengalami tantangan saat terjadi krisis ekonomi. Pada saat terjadi krisis ekonomi yang besar atau Great Depression pada tahun 1930-an yang membuat beberapa negara beralih ke sistem campuran dengan intervensi pemerintah yang lebih aktif. Namun, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pasar bebas kembali menguat seiring dengan globalisasi ekonomi dan munculnya lembaga-lembaga internasional seperti World Trade Organization atau WTO yang mendorong liberalisasi pedagang antar negara saat ini. Meskipun tidak ada negara yang murni menjalankan pasar bebas, banyak negara yang mengadopsi prinsip-prinsip dasar tersebut. Kedua, kita akan masuk di karakteristik pasar bebas.
Pasar bebas memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Karakteristik ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar liberalisme ekonomi dan menjadi fondasi utama dalam operasionalisasi pasar bebas. Berikut adalah karakteristik karakteristik utama dari pasar bebas. Yang pertama, kebebasan produsen dan konsumen. Dalam sistem pasar bebas, produsen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi, jumlah produksi dan harga jualnya. Di sisi lain, konsumen bebas memiliki produk sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan daya beli mereka. Tidak ada kewajiban atau paksaan dari pihak lain, termasuk pemerintah, dalam bentuk keputusan ekonomi masing-masing pihak. Pemerintah Kebebasan ini mendorong inovasi dan efisiensi karena produsen akan berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang lebih baik agar lebih kompetitif. Yang kedua, yaitu minimnya interferensi pemerintah. Salah satu prinsip utama pasar bebas adalah peran pemerintah yang seminimal mungkin. Pemerintah tidak secara aktif mengatur harga, kota produksi, distribusi, atau menetapkan subsidi. Fungsi pemerintah dalam sistem ini terbatas pada menjaga stabilitas hukum, keamanan, serta menegakkan kontrak dan perlindungan hak milik. Tujuannya adalah agar interaksi ekonomi berjalan alami sesuai logika pasar tanpa distorsi dari kebijakan yang dapat mengganggu efisiensi. Yang ketiga yaitu mekanisme harga sebagai penentu. Harga dalam pasar bebas ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pemerintah dan penawaran. Ketika harga dalam pasar bebas ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Ketika permintaan terhadap satu barang meningkat, harga akan naik, yang mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika permintaan menurun atau terjadi kelebihan pasokan, harga akan turun. Mekanisme ini menjadi penentu utama dalam mengalokasikan sumber daya serta memberikan sinyal kepada pelaku pasar mengenai apa yang harus diproduksi, dalam jumlah berapa dan kapan waktu yang tepat. Yang keempat yaitu kepemilikan pribadi atas faktor produksi. Dalam pasar bebas, faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dimiliki oleh individu atau swasta, bukan oleh negara. Pemilik faktor produksi bebas untuk menggunakan, menyewakan, atau menjual aset mereka sesuai dengan kepentingan pribadi. Kepemilikan pribadi ini dianggap penting karena memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi individu untuk mengelola sumber dayanya secara efisien dan produktif. Dan yang kelima yaitu persaingan sebagai alat alokasi sumber daya. Persaingan bebas antar pelaku ekonomi menjadi mekanisme utama dalam mengalokasi sumber daya. Persaingan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas, menurunkan harga, melakukan inovasi agar tetap diminati pasar. Produsen yang tidak efisien akan disingkir secara alami. Dalam konteks ini, persaingan dianggap sebagai alat yang adil dan efektif untuk menciptakan efisiensi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan konsumen. Selanjutnya, kita masuk di mekanisme kerja pasar bebas. Salah satu keunggulan utama dari sistem pasar bebas adalah mekanisme kerjanya yang alami dan dinamis, tanpa perlu dikendalikan secara langsung oleh pemerintah. Mekanisme ini mengandalkan kekuatan pasar, khususnya permintaan dan penawaran, untuk mengatur kegiatan ekonomi. Berikut adalah penjabaran mekanismenya. Yang pertama yaitu peran permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran menjadi dua kekuatan utama dalam sistem pasar bebas, yang mana permintaan atau demand menggambarkan keinginan dan kemampuan
konsumen untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Terus penawaran atau supply menunjukkan keinginan dan kemampuan produsen untuk menjual barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Ketika permintaan meningkat, produsen memiliki insentif untuk meningkatkan produksi guna meraih keuntungan, atau sebaliknya, jika permintaan menurun, produsen akan menyesuaikan produksi atau mencari alternatif barang lain. Terus kita masuk kedua, yaitu proses terbentuknya harga. Harga dalam sistem pasar bebas terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Terus, jika permintaan lebih tinggi dari penawaran barang langka, maka harga akan naik. Terus, jika penawaran lebih tinggi dari permintaan atau barang lebih, maka harga akan turun. Keseimbangan terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada harga tertentu, yang dikenal sebagai harga keseimbangan atau equilibrium price. Harga ini menjadi sinyal penting bagi produsen dan konsumen dalam membuat keputusan ekonomi. Terus yang ketiga, yaitu alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas. Sumber daya dalam pasar bebas dialokasikan melalui mekanisme harga dan persaingan. Terus produsen akan mengalihkan sumber dayanya ke sektor atau produk yang menjanjikan keuntungan lebih besar. Lalu barang dan jasa yang tidak diminati atau tidak menguntungkan akan ditinggalkan atau dikurangi produksinya. Dengan demikian, sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku secara otomatis mengalir ke sektor-sektor yang paling efisien dan dibutuhkan oleh pasar. Sistem ini dipercaya menciptakan efisiensi tinggi karena tidak ada sumber daya yang digunakan secara sia-sia atau berlebihan. Selanjutnya kita masuk di peran pemerintah dalam pasar bebas. Meskipun pasar bebas menekankan kebebasan individu dan minimnya intervensi pemerintah, bukan berarti peran negara sepenuhnya dihilangkan. Justru dalam praktiknya, keberadaan pemerintah tetap dibutuhkan untuk memastikan agar sistem pasar berjalan secara adil, efisien, dan tidak merugikan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa peran penting pemerintah dalam sistem pasar bebas. Yang pertama, yaitu fungsi regulasi minimal. Pemerintah menjalankan peran sebagai pengatur dalam batas-batas yang sangat terbatas. Regulasi ini tidak bertujuan untuk mengontrol pasar secara ketat, tetapi untuk menciptakan kerangka hukum dan tata kelola yang mendukung terciptanya pasar yang efisien dan adil. Contohnya, menetapkan standar dasar untuk perdagangan dan transaksi, menyediakan informasi ekonomi yang transparan, dan mengawasi sistem perbankan dan keuangan agar tidak menciptakan krisis. Regulasi minimal ini memastikan bahwa pasar tetap berfungsi secara optimal tanpa mengganggu mekanisme permintaan dan penawaran yang alami. Yang kedua, yaitu perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Dalam pasar bebas, produsen yang hanya mengejar keuntungan bisa saja mengabaikan keselamatan konsumen dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah tetap harus hadir untuk menetapkan standar keamanan produk dan jasa, mencegah praktik curiga atau penipuan terhadap konsumen, mengawasi penggunaan bahan berbahaya dan limbah industri, dan mengeluarkan regulasi lingkungan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan alam. Tanpa perlindungan ini, konsumen bisa menjadi korban dan kerusakan lingkungan bisa menjadi beban jangka panjang bagi negara. Terus yang ketiga, yaitu penegakan hukum dan persaingan sehat. Pasar bebas hanya bisa berjalan baik jika semua perilaku ekonomi tunduk pada aturan yang adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan pasar. Pemerintah berperan dalam menegakkan hukum, kontrak, dan hak kepemilikan, mencegah terjadinya praktik monopoli, kartel, atau
eh, oligopoli yang merugikan konsumen, mengatur sistem persaingan agar semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara, dan membentuk lembaga pengawas persaingan usaha, misalnya KPPU di Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, pasar bebas dapat berfungsi lebih transparan dan kompetitif, serta terhindar dari penyalahgunaan kekuatan pasar. Secara keseluruhan, pemerintah dalam pasar bebas bertindak sebagai wasit, bukan sebagai pemain utama. Tugasnya adalah memastikan bahwa pemerintah ekonomi berjalan dengan aturan yang jelas, adil, dan melindungi kepentingan publik. Selanjutnya kita masuk di keuntungan atau kelebihan pasar bebas. Kita akan masuk di kelebihan dan kerugian pasar bebas. Eh, Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Sistem pasar bebas memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya menarik untuk diadopsi oleh banyak negara. Namun di sisi lain, sistem ini juga menyimpan sejumlah kelemahan yang dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak diatur dengan baik. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan. Yang pertama yaitu efisiensi ekonomi. Pasar bebas menciptakan alokasi sumber daya yang efisiensi karena setiap keputusan produksi dan konsumsi ditentukan oleh mekanisme eh, harga. Produsen bersaing untuk menawarkan barang dan jasa terbaik dengan biaya produksi serendah mungkin, sehingga menciptakan efisiensi produktif dan alokatif. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dan kompetisi. Dengan adanya kebebasan dan persaingan, produsen berlomba-lomba untuk menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas, dan mencari cara produksi yang lebih efektif. Persaingan ini mendorong inovasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Yang ketiga yaitu keterbukaan akses terhadap pasar global. Sistem pasar bebas memungkinkan pelaku ekonomi mengakses pasar internasional secara lebih luas tanpa hambatan perdagangan seperti tarif atau kota. Hal ini meningkatkan ekspor, membuka peluang investasi asing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu kebebasan individu dalam ekonomi. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki pekerjaan, membuka usaha, atau membeli produk sesuai dengan referensi dan kebutuhannya tanpa intervensi pihak ketiga. Kebebasan ini dianggap sebagai bagian dari hak dasar manusia dalam sistem liberal. Terus yang kelemahan atau kekurangannya yaitu pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Tanpa interferensi pemerintah, pasar bebas dapat menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan. Kelompok yang memiliki modal besar cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara kelompok miskin kesulitan bersaing dan cenderung semakin terpinggirkan. Yang kedua yaitu eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Dalam upaya mengejar keuntungan maksimal, produsen dapat mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, praktik eksploitasi tenaga kerja seperti upah murah dan kondisi kerja buruk juga dapat terjadi karena lemahnya regulasi. Terus yang ketiga yaitu potensi terjadinya monopoli dan kartel. Pasar bebas membuka peluang bagi perusahaan besar untuk mendominasi pasar, menghilangkan pesaing. Hal ini dapat mengarah pada praktik monopoli atau kartel yang justru merusak prinsip dasar persaingan sehat dan merugikan konsumen, baik dari sisi harga maupun kualitas. Pasar bebas memang menawarkan kebebasan dan efisiensi, tetapi tanpa pengawasan dan regulasi yang tepat, sistem ini dapat menciptakan kesenjangan dan kerusakan yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, banyak negara menerapkan pendekatan campuran, menggabungkan prinsip pasar bebas dengan regulasi negara yang selektif.
Selanjutnya yaitu penerapan dan dampak pasar bebas. Pasar bebas telah menjadi bagian penting dalam perekonomian global modern. Banyak negara menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas secara penuh maupun sebagian, terutama dalam perdagangan internasional. Namun, penerapan sistem ini juga membawa berbagai dampak yang berbeda-beda tergantung pada struktur ekonomi masing-masing negara. Contoh negara dengan sistem pasar bebas. Beberapa negara dikenal luas sebagai penganut sistem pasar bebas karena memberikan ruang bebas kepada mekanisme pasar dan meminimalkan intervensi pemerintah. Contohnya yaitu Amerika. Amerika merupakan simbol utama kapitalisme dan pasar bebas. Pemerintah hanya mengatur sektor tertentu, sedangkan selebihnya diserahkan kepada kekuatan pasar. Terus contoh kedua yaitu Singapura. Negara kecil dengan ekonomi terbuka dan sangat tergantung pada perdagangan bebas. Singapura menjadi salah satu negara dengan iklim bisnis paling kompetitif di dunia. Terus yang ketiga yaitu Hong Kong. Sebelum bergabung dengan Cina secara administratif, Hong Kong dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kebebasan ekonomi tertinggi berkat pajak rendah dan regulasi minimal. Terus kita masuk di globalisasi dan perdagangan internasional. Pasar bebas tidak bisa dipisahkan oleh globalisasi, yaitu proses meningkatkan hubungan dan ketergantungan antar negara. Dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, salah satu bentuk nyata bebas dalam konteks global adalah perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan bebas seperti WTO, World Trade Organization, ASEAN Free Trade Area atau AFTA, dan Asia Pasifik Economic. Negara-negara membuka pasar mereka bagi barang dan jasa asing tanpa hambatan tarif yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memperkuat perdagangan, meningkatkan efisiensi global, dan menurunkan harga bagi konsumen. Terus dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang menerapkan sistem ekonomi campuran, tetapi dengan kecenderungan terbuka terhadap prinsip pasar bebas, dampaknya yaitu dampak positif. Satu yaitu meningkatkan ekspor. Produk Indonesia seperti kelapa sawit, tekstil, dan hasil laut memiliki pasar yang lebih luas di luar negeri. Terus kedua yaitu masuknya investasi asing. Iklim pasar terbuka menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Terus yang ketiga yaitu harga barang lebih kompetitif. Banyak produk impor yang masuk dengan harga lebih murah, memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen. Terus dampak negatifnya yaitu persaingan yang tidak seimbang. Industri kecil dan menengah dalam negeri sering kali tidak mampu bersaing dengan produk asing yang lebih murah dan berkualitas. Terus yang kedua yaitu ketergantungan pada pasar global. Ketika harga komoditas turun di pasar dunia, ekonomi Indonesia bisa terguncang. Terus yang ketiga yaitu ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Terlalu terbukanya pasar bisa membuat sektor-sektor strategis nasional dikendalikan oleh pihak asing. Dengan demikian, penerapan pasar bebas harus disertai kebijakan pelindung yang adil agar ekonomi nasional tidak hanya tumbuh tetapi juga merata dan berkelanjutan. Baik, maka kesimpulan dari materi saya yaitu pasar bebas merupakan sistem ekonomi yang menekankan kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa campur tangan pemerintah secara langsung. Dalam sistem ini, harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan persaingan menjadi alat utama dalam mengalokasi sumber daya.
Pasar bebas memiliki banyak keunggulan, seperti efisiensi ekonomi, mendorong inovasi, serta memberikan keterbukaan akses terhadap pasar global. Namun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan dan tidak dapat diabaikan, seperti ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan potensi munculnya monopoli. Oleh karena itu, dalam penerapannya perlu ada peran pemerintah meskipun bersifat minimal untuk menjaga keseimbangan, melindungi konsumen dan lingkungan serta menjamin persaingan yang sehat. Indonesia sebagai negara dalam sistem ekonomi campuran telah mengadopsi beberapa prinsip pasar bebas, namun tetap mempertahankan kontrol terhadap sektor-sektor strategis demi menjaga kepentingan nasional. Sekian, sekianlah, baik, sekianlah makalah saya. Itulah materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.